Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa dan masih memberikan nikmat iman dan Islam di dalam jiwa dan raga kita ini. Dua karunia ini merupakan sebagai bekal sentosa bagi kita untuk hidup di dunia dan alam setelahnya, yaitu alam akhirat. Allah juga masih memberikan kita nikmat aman dalam rangka untuk menjalankan syariat agama Islam kita ini, dalam rangka menunaikan ibadah sholat tanpa ada todongan senjata tajam dan lain sebagainya, dalam rangka membaca ayat suci Al-Quran dan mengagungkan syiar Islam tanpa takut dengan kehilangan nyawa. Selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada kita semua, dan khusus untuk diri khatib secara pribadi, marilah sama-sama kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, begitu juga sebaliknya meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita pada siang yang mulia ini, sebagaimana yang sudah diatur oleh MDI Kota Pekanbaru, menghadirkan sifat muraqabah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita di dalam surah Al-Hasr ayat 18. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan kembali, mengingat-ingat kembali, memuhasabah diri kita masing-masing, ma qaddamat lighad. Untuk apa? Untuk menuju hari esok, hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, hadirin kaum muslimin? Ketika ada nikmat hidup yang diberikan oleh Allah, mari kita gunakan dalam rangka untuk memuhasabah diri kita masing-masing. Sudahkah nikmat hidup yang selama ini kita pergunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita menanamkan di dalam jiwa dan raga kita ini sifat muraqabah? Apa itu, hadirin kaum muslimin, yang dinamakan dengan sifat muraqabah? Sifat muraqabah ini seseorang yang merasakan di dalam dirinya, dalam jiwa dan raganya, kemanapun dia pergi, apapun aktivitas yang dia lakukan, dia selalu ada dalam pengawasan, dalam CCTV-nya Allah. Apapun yang kita kerjakan, kemanapun kita pergi, aktivitas kita itu, kita merasakan di dalam diri kita itu, kita sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, pernah suatu ketika Abdullah bin Dinar, beliau menceritakan, kami keluar bersama Khalifah Umar bin Khattab menuju kota Mekah. Tapi di dalam perjalanan kami berpapasan dengan seorang pengembala kambing. Kami bertemu dengan seorang budak yang pekerjaan sehari-harinya adalah pengembala kambing sang majikan. Lalu disapa oleh Khalifah Umar bin Khattab, wahai pengembala, engkau juallah kambingmu itu kepada kami. Apa jawab sang budak pengembala kambing tersebut? Maaf tuan, saya hanya sebagai pengembala kambing, sementara ini ada majikan saya yang pemiliknya. Lalu apa kata Khalifah Umar bin Khattab sambil memuji sang budak tersebut? Nanti engkau sampaikan saja kepada sang majikanmu itu bahwa sesungguhnya satu ekor kambingmu itu sudah dimakan oleh serigala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jawaban sang budak tersebut? Maaf tuan, kalau seperti itu yang saya lakukan, saya jual kambing ini, lalu nanti saya laporkan kepada sang majikan, kepada tuan saya, barangkali sang majikan itu percaya saja dengan apa yang sudah saya laporkan tersebut. Tapi sesungguhnya, lantas di manakah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin kaum muslimin, mendengarkan jawaban sang budak tersebut, Khalifah Umar bin Khattab terasa terpenyang. Melalui jawaban sang cerdas tersebut, seorang budak yang belum dimerdekakan berani menjawab, kalau saya jual seekor kambing ini, saya buatkan laporan kepada sang majikan, lantas Allah itu di mana posisinya? Bukankah Allah itu mengetahui apa yang sesungguhnya yang sudah terjadi, yang telah dikerjakan? Hadirin kaum muslimin, keesokan harinya Khalifah Umar bin Khattab minta diantarkan sama budak tadi
di mana rumah sang majikan. Lalu singkat cerita, Umar bin Khattab membeli budak tersebut, lalu beliau merdekakan. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jiwa keimanan seorang budak tersebut merasakan apapun yang sedang dia lakukan, ternyata dia tak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Lantas di manakah posisinya Allah? Hadirin kaum muslimin, hari ini berita tentang perselingkuhan dan perzinahan, berita tentang pemerkosaan dan lain sebagainya begitu banyaknya terjadi. Berita tentang korupsi dan kolusi begitu merajalela di setiap lini dan tempat pekerjaan kita. Para koruptor pun mereka bersantai saja selagi petugas audit tidak mencium bau busuk pekerjaan yang sedang dia lakukan. Dan belum lagi betapa banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi sampai hari ini. Para penipu, para pelaku pecurang-pecurang, mereka merasa nyaman-nyaman saja. Tapi lantas di manakah keberadaan Allah? Hadirin kaum muslimin, padahal bisa saja mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa lari dan bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bisa saja bersembunyi dari pengawasan manusia. Mereka bisa saja bersembunyi dari auditor yang mereka tidak mengetahui tentang kelicikan dan kejahatan kita. Tapi kita sesungguhnya tidak bisa lari dari persembunyian pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ketika itu sudahkah kita merasa menghadirkan muraqabah, menghadirkan pengawasan Allah di dalam jiwa dan raga kita masing-masing? Di saat kita berada di kantor, sudahkah kita merasakan Allah itu ada di tempat kita? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, muraqabatullah membuatkan orang tidak hanya bersemangat di dalam beribadah, berbuat baik di saat orang ramai saja. Begitu banyaknya orang hadir, jamaah yang hadir, begitu sholatnya khusyuk seperti orang akan mati nantinya. Akan tetapi ketika jamaah sudah sunyi, sudah lengah, dia pun sholat beribadah dengan santai, dengan tidak ada pengawasan, tidak ada pujian dari orang banyak. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Artinya apa? Muraqabah, merasa pengawasan diri kita itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, lalu bagaimana usaha kita bisa untuk menghadirkan muraqabatullah, bisa merasakan hadirnya Allah di dalam setiap aktivitas kita? Yang pertama, kita merasakan Allah bersifat al-basir, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apapun yang kita kerjakan, meskipun kita bersembunyi di tengah malam yang gelap gulita, pakai baju hitam dan sekalipun, apapun yang kita lakukan itu semua akan diketahui oleh Allah. Allah maha melihat apa saja yang kita kerjakan. Jadi usaha bagi kita untuk menghadirkan sifat muraqabatullah ini, kita merasa berada Allah itu maha melihat apapun yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana usaha kita? Allah bersifat as-sami'. Allah itu maha mendengar apapun lisan kita, bahasa hati kita sama sekali
Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu mari kita jaga lisan kita. Mari kita jaga ucapan perkataan kita agar tidak merugikan dan menyakitkan hati orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, usaha bagi kita dalam rangka untuk menghadirkan muraqabatullah. Allah bersifat al-alim. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan terang-terangan, baik di waktu gelap maupun di waktu terang. Apapun yang kita kerjakan, semua itu tak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dengan menghadirkan sifat muraqabah ini membuatkan kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidayna wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku